Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 5. Nah, di sini Ustazah akan memberikan materi lanjutan dari minggu kemarin. Nah, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai di materi yang lumayan. Kemarin kita melakukan beberapa pembahasan, ya kan? Nah, di situ anak-anak ada kata, kita ulang sedikit di halaman berapa? Ini. Nah, di halaman 4 kemarin Ustazah bikin beberapa contoh dan beberapa slide, yaitu yang pertama ada sohirun untuk kecil, lalu ada akbar yang lebih besar, ada kabirun yang sedang lebih besar dari yang lingkaran tadi, lalu ada akbar lingkaran yang paling besar. Kemarin gitu ya. Jadi contohnya misal si sohirun itu adalah bola bekel atau bola kasti. Nah, si kabirun itu bola sepak, ya, bola sepak. Atau yang lalu yang akbar itu baru bola voli, bukan, bola voli lebih kecil ya. Bola basket itu besar, akbar, ya. Jadi contohnya kemarin seperti itu. Nah, lalu di minggu ini kita akan belajar tentang kaidahnya. Kaidahnya kapan kita menggunakan besar dan kita mengetahui beberapa isimnya. Nah, kenapa kita pakai akbar, kenapa nggak kita pakai hmm, kenapa kita pakai akbar, lalu jika diganti ke isim itu bagaimana? Kayak gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang at-tarkib dulu. Yang pertama, oke anak-anak, di sini ada 3 kaidah yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama kaidahnya yaitu yang ini. Oke. Nah, yang pertama yang di orange, di mana kaidah yang pertama adalah isim tafdil adalah kata yang memiliki makna lebih atau paling. Ini anak-anak punya kata makna lebih atau paling. Jadi artinya itu lebih atau paling. Besar, paling kecil, lebih besar, lebih kecil gitu ya. Oke. Lalu isim tafdil juga mengikuti pola af'alu. Jadi ketika akbar nanti diganti menjadi kata akbar tadi diganti kata af'alu, nanti akan berubah menjadi akbaru. Gitu. Kita lihat contohnya di buku ada, ya. Di buku kalian halaman ini 10. Di halaman 10 di buku ada. Jadi anak-anak, contohnya isim tafdil atau kata yang memiliki makna lebih atau paling ini, yang ini. Nah, dia itu mengikuti pola af'alu. Ya, ini. Polanya af'alu. Di mana pola af'alu itu di depannya ada alif dan di belakang ada wawu. Ya. Jadi di situ ada kata akbarun. Sorry. Maaf, kita ulang dari ini. Polanya dulu, kata-kata pertamanya nggak langsung akbaru, tapi ada kabiru, dari ada tanwinnya kan. Nah,
Sekarang enggak. Jadi akbaru jadi akbar. Akbaru. Itu. Dari kabiru jadi akbaru. Jadi besar menjadi lebih besar. Karena ada kata akbaru. Oke. Isim tafdil contohnya Ustazah bacakan ya, ada di halaman 10, bisa dilihat bareng-bareng, ada sogirun jadi asworu, dari kasirun jadi aksaru, dari syahlun jadi ashalu, dari sogifun jadi afu ya. Lalu ada kolilun jadi akolun. Lalu ada ladidun jadi aladun. Ya, jadi lebih enak. Yang awalnya enak aja jadi lebih enak. Dari yang awalnya sedikit jadi lebih sedikit. Itu karena ada imbuhan isim tafdil. Itu ya. Contohnya juga ada di sebelahnya, yaitu ada tawilun. Tawilun jadi atwalu. Dari kosirun jadi aksoru. Jadi yang awalnya panjang aja jadi lebih panjang. Jadi yang aksoru jadi lebih pendek. Dari yang pendek dari kosiru jadi lebih pendek aksoru. Lalu yang ada amikun jadi akmaku ya. Jadi lebih dalam. Yang awalnya cuma dalam aja. Jadi itu ada tambahan isim tafdil anak-anak ya. Lalu ada ba'idun jadi abadu ya. Lalu dari koribun jadi ada akrobu ya. Karena dari yang jauh lebih jauh, dari yang dekat jadi lebih dekat ya. Karena ditambah isim tafdil. Lalu ada yang terakhir, yang dua terakhir ada gholin jadi ala. Lalu dari kowiyun jadi akwa ya. Gitu. Oke. Dari sini ada dua lagi kaidahnya. Kita lihat. Nah, kaidah yang kedua di mana isim tafdil tidak menggunakan tanwin. Nah, tadi Ustazah sudah bilang ya, dari ini kan tanwin, ya. Jadi mau aduh mana ini? Saya bingung ya. Jadi nggak ada tanwin, tidak menggunakan tanwin. Tanwinnya belum hilang. Oke. Oke, itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, nah ini anak-anak yang perlu diperhatikan sekali. Kaidah yang ketiga adalah isim tafdil tidak terikat dengan isim yang disifatinya. Contohnya ada di bawah, ini penjelasannya. Jadi Ustazah lihat dulu di screen ya, halaman ini. Yang di bawah sendiri nih. Nah, isim tafdil tidak terikat dengan jenis isim yang disifatinya. Karena ada al-maktabu, akhbaru, contohnya al-maktabu akhbaru minal kurisi. Ya, jadi di sini kata akbaru tidak ditambah alif lam, walaupun di depannya ada al maktabu. Jadi nggak bacanya nggak al akbaru tapi langsung akbaru aja. Karena itulah sifat dari isim tafdil. Jadi ketika ada bacaan seperti itu, berarti si meja itu tidak mengikuti, karena meja al-maktabu itu meja arti yang kata yang disifatinya. Nah, dia tidak mengikuti ya. Si kata sifatnya tidak mengikuti. Contohnya seperti ini tadi. Nah, akbaru al-maktabu akbaru minal kurisi ya.
Nah, jadi di sini meja lebih besar daripada kursi ya. Jadi ini lalu Mina, Ustazah di kelas 1 atau di kelas 3 ada kata Mina juga, tapi itu artinya dari. Tapi kalau di sini karena ada diimbuhi di depannya itu di ini ada isim tafdil, jadi minal atau artinya mina itu artinya jadi lebih dari jika diikuti isim tafdil. Ini ya hukumnya. Nah, diingat-ingat artinya lebih dari atau lebih panjang kayak sesuai dengan katanya. Nah, tapi kalau tidak diikuti dengan kata isim tafdil di depannya di sini, misal ini bukan akbaru tapi kata yang lain. Nah, atau konteks yang lain itu berarti artinya dari aja, nggak ada lebihnya ya. Oke. Contohnya, Ustazah kasih contoh. Kalau misalnya ngerjakan tugas nanti biar nggak bingung. Gimana Ustazah contohnya? Oke, contohnya ini. Ada al-waladu ar-rujula, rujuli ya. Rojulu bisa, rojula bisa. Nah, al-waladu rojuli. Nah, di sini artinya al-waladu, jadi cara mengerjakannya kita harus tahu artinya dulu. Kita cari dulu mufradatnya. Tadi di halaman ini sebentar. Nah, di halaman 10 ini sudah ada beberapa mufradat ya. Nah, nanti Ustazah tambah sedikit-sedikit. Nanti di akhir ya. Nah, di sini ada kata al-waladu. Kemarin apa al-waladu? Anak laki-laki. Benar sekali. Anak laki-laki artinya ini. Anak laki-laki. Nah, oke. Lalu ar-rojula atau ar-rojulu itu artinya laki-laki dewasa. Berarti anak laki-laki mina itu tadi lebih dari anak laki-laki titik-titik lebih dari laki-laki dewasa. Nah, di sini ada pilihannya alif sampai dzal. Ya. Yang alif itu as-so'afu. Artinya lebih lemah. Lalu yang ba ada al-akbaru, lebih besar. Lalu yang jim ada akwa, artinya lebih kuat. Nah, lalu yang keempat atau yang zal itu ada aksaru, lebih banyak. Kira-kira mana yang lebih pas? Anak laki-laki titik-titik lebih dari laki-laki dewasa. Kira-kira lebih apa? Iya, benar. Jawabannya ini. Nah, lebih lemah. Jadi anak laki al-waladu asofa'u kok asofa'u as'alfu rojuli gitu ya. Jadi si anak laki-laki ini lebih lemah daripada laki-laki dewasa. Seperti itu ya. Jadi nanti dicari artinya dulu, baru setelah itu dipahami, barulah dicari jawabannya yang benar ya. Oke, lanjut. Untuk tugasnya mana ini. Nah, tugasnya dikerjakan halaman berapa ini? Oh, ini pilihan ganda ini aja deh. Halaman 11 dan halaman 12. Nih. Nah, yang dikerjakan yang alif ba jim dal ya. Alif ba jim dal aja. Yang ini. Yang bawahnya ini ndak usah. Nomor 1 sampai 10 aja. Ya. Bentar, kok sulit. Nah, ini wes batasnya sampai ini. Nah, yang lain ndak usah. Cuma 1 sampai 10 aja. Jangan lupa dikumpulkan di Google Class. Oke. Nah,
Untuk kosakata yang lain gimana Ustazah yang nggak bisa? Nih, nanti bisa di-screenshot, Ustazah sudah kasih beberapa anu ya, loh kok gini bahasanya, sudah ada beberapa mufradat ini bisa di-screenshot. Sebentar, tak besarkan. Nih ya, jadi kosakata bahasa Arab yang ada di halaman 11 dan 12 sudah pisahkan. Jadi kalau misal kesulitan ini bisa di-screenshot ya dan nanti dikerjakan bareng-bareng. Kayak Ustazah ngerjakan soal tadi ya. Nah, lalu kalau misal masih ada yang ditanyakan atau masih bingung mufradatnya apa, itu ada di buku ini semua. Nah, ini kalau misal mau tanya lebih besar, lebih kecil, itu di mana itu semua ada di sini. Yes, di ini tadi. Nah, di sini di halaman 10 ya. Di halaman 10 dan di screenshot yang ini tadi boleh. Nih. Ini ya. Itu sekian dulu pembelajaran bahasa Arab. Jadi yang jangan lupa tugasnya 1 minggu dikumpulkannya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilali kok. Oke, anak-anak, untuk yang terakhir informasi aja buat kalian maupun wali murid, orang tua wali, saya mohon perhatiannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa survei beberapa minggu kemarin. Jadi ada beberapa wali murid yang masih bingung cara mengumpulkan tugas. Jadi di Ustazah Diana aturannya ada 3 format pengumpulan tugas. Tidak harus semuanya diikuti, tapi pilih salah satu ya. Misal Ustazah kasih contoh, yang wajib, ini yang paling wajib itu pasti via Google Classroom. Nah, tapi karena misal Ustazah lihat ada beberapa yang belum join ataupun belum bisa pakai Google Class, enggak apa-apa. Ustazah tetap memfasilitasi pakai link. Sebenarnya semua materi yang Ustazah sharekan itu ada di YouTube-nya Ustazah Diana. Pasti bentuknya video seperti ini. Jadi untuk anak kelas 4, kelas 5, kelas 6, semua videonya sudah Ustazah share di link atau YouTube-nya Ustazah Diana. Jadi kalau sudah subscribe terus bingung linknya di mana, langsung aja di YouTube, di aplikasi di handphone maupun laptop bisa cari linknya. Di situ sudah ada formatnya Ustazah Diana. Gitu ya. Nah, itu bisa tinggal cari aja materi ini minggu keempat. Itu minggu keempat ya ini ya. Ya itu sudah ada. Nah, lalu kita kembali ke pengumpulan tugas. Jadi anak-anak yang pertama via Google Classroom. Ini ya. Ini di sini ada 2 topik. Nah, ini Ustazah contoh di pengambilan kelas 4 dan kelas 6 nih. Nah, di sini contohnya ada 2 di paling bawah. Jadi di sini ada yang pertama, ketika kalian mengeklik tugas kegiatan harian atau tugas harian atau apa yang berhubungan dengan harian-harian itu pasti ada tugasnya. Nah, itu langsung diklik, langsung akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kalian lihat batasnya ini pengumpulannya kapan. Kalau ada tombol seperti ini tidak ada, berarti kalian sudah telat mengumpulkan tugas. Kalian langsung aja klik tambahkan tugas ini, bisa langsung dikumpulkan ya, bisa langsung diklik dikumpulkan. Kalau misal terlambat, nanti akan ada penilaian sendiri langsung ya. Terus kalau yang nggak telat nih, pasti sudah ada tanggalnya kayak gini. Ini Ustazah kasih tanda biru nih ya. Nah, ini nggak telat dia ya. Nah, jadi kalian langsung klik aja tugas, kumpulkan tugasnya di situ. Gampang ya. Jadi kalau yang telat, kalau sudah gabung di Google Class, langsung aja tetap di tugas itu kalian klik tambahkan, klik akan muncul seperti ini. Ini tinggal digeser nanti tampilannya ada gambar tas kayak gini. Nah, di situ juga bisa komentar namanya siapa.
komen di situ bisa ya. Terus langsung klik tambahkan tugas saja. Jadi telat ataupun nggak telat tetap bisa via Google Class ya. Ingat, telat ataupun nggak tetap bisa di Google Class. Kayak gitu ya. Jadi yang tanya, Ustazah telat, linknya mana? Langsung aja kalau saran Ustazah join ke kelas Google Class saja ya. Karena di situ mau telat nggak telat tetap bisa mengumpulkan ya. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu via link ini. Maaf ya, suara Ustazah agak kurang enak badan. Jadi yang pertama itu tadi sudah pakai Google Class, yang kedua pakai Google Link atau link ini. Linknya sudah ada mulai materi kelas 1, 3, 4, 1, 4, 5, 6. Kalian kelas berapa? Tinggal klik aja. Kalian kelas 1, klik kelas 1. Kalian kelas 4, klik kelas 4. Kelas 5, klik kelas 5. Kelas 6, klik kelas 6. Nah, untuk Ustazah kalau yang kemarin ketinggalan linknya gimana? Nah, itu. Kalau ketinggalan, link yang ke minggu kemarin sudah hilang. Jadi kalian harus ke YouTube-nya Ustazah langsung ya. Kalau karena yang diklik misal Ustazah kasih tugas minggu ini, yang tadi video, yang pastinya video ini, ya hanya video ini aja. Minggu depan video ini kalau misal kalian ngeklik link itu tadi sudah tidak bisa, sudah beda materi lagi ya. Gitu ya, gampang ya. Lalu untuk cek materinya langsung klik link. Lalu kalau ngumpulin tugas gimana Ustazah? Yang ngumpulin tugas ini di sini sudah ada pengumpulan tugas bahasa Arab kelas 4. Di situ sudah ada. Kalau misalkan kalian kelas 4, kalau misalkan kelas 5, klik aja kelas 5. Kalau kelas 6, klik aja kelas 6. Itu untuk yang nggak bisa ya. Jadi jangan mengumpulkan double. Kemarin ada beberapa siswa yang ngumpulkan double. Sudah di Google Class, minta di upload lagi di link. Jadi jangan seperti itu ya, karena percuma penilaiannya akan tetap satu. Jadi yang dinilai cuma yang di Google Class pastinya ya. Jadi kalau sudah di Google Class nggak perlu di Google Link atau nggak perlu di link ya. Oke, kita geser. Ini kalau bisa di Google Class, nggak bisa di Google Class, langsung di Google Link. Kalau nggak bisa di Google Link, baru anak-anak silakan ditanyakan apapun keluhnya di WA-nya Ustazah Diana. Tapi dengan satu syarat yaitu diharapkan sesuai format. Ya, formatnya itu sudah kasih contoh. Kalian pertama harus salam dulu. Ya, salam dulu. Jadi ketika Ustazah bales, karena Ustazah itu bukan nggak on WA sama sekali nggak. Cuma kadang itu Ustazah balesinya satu-satu. Banyak wali murid yang masih menanyakan materi, belum paham yang ini, Ustazah harus voice note lagi, dan lain-lain. Banyak sekali yang harus Ustazah WA-kan, jadi nggak cuma soal tugas. Jadi kalau saran Ustazah ini ada formatnya ya, ini untuk chat WA ke Ustazah Diana aja. Jadi formatnya Assalamualaikum dulu. Ustazah Diana, saya siapa namanya sebutkan ya, ayah bunda. Kalian jangan lupa disebutkan namanya. Jadi kadang itu di fotonya Ustazah ngumpulin tugas gitu aja. Nah ini tugasnya siapa? Ya Ustazah tahu kadang ada di fotonya, di foto itu ada namanya. Tapi kan nggak lebih enak kalau kita langsung menyertakan namanya. Jadi sopan ya. Ya gitu. Jadi walaupun online anak-anak dimohon tetap menghargai dengan cara mengasih nama ya. Jadi Ustazah tahu, oh ini nomornya Riko, ini nomornya bundanya Riko atau gitu ya contohnya ya. Nah di situ setelah sebutin nama, sebutin kelasnya juga. Jadi Ustazah kan bingung. Riko, misal Riko kelas berapa? Kelas 1 kah, 2 kah? Bisa aja Riko yang sudah lulus, ya kan? Nah, karena nama itu banyak anak-anak, contohnya biasanya yang banyak itu namanya siapa ya? Haidar.
Kalau nggak salah itu ustadzah kemarin itu gitu. Haidar, Haidar yang mana? Haidar kelas 1 kah? Kelas 6 kah? Kelas 3 kah? Kelas 2? Nah, hampir semua ada namanya Haidar. Jadi yang jelas ya, Haidar siapa, kelas berapa. Boleh nama lengkap itu lebih baik ya. Oke, jadi lalu baru tujuannya. Tujuannya apa? Mengumpulkan tugas. Bertanya, misal. Ustazah mau bertanya, bagaimana kalau misal kemarin ada yang tanya, Ustazah di Romawi D itu diterjemahkan atau ditulis bahasa Arabnya, ditulis Latinnya gitu. Boleh, boleh sekali, insya Allah dijawab. Akan lebih cepat karena sudah terdeteksi, oh maksudnya itu materi kelas 4 misal. Karena si Riko kelas 4 misal, oh Riko yang kelas 4 berarti materi yang ini. Jadi Ustazah gampang jawabnya. Enggak lihatin satu-satu, ini Riko yang mana, kok tiba-tiba dia tanya materi kelas 4 apa Riko kelas 4 gitu ya. Oke, itu misal contoh. Kalau terlambat, ditulis terlambat. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Jadi kita berusaha jujur, sopan, walaupun di chatting maupun di offline. Jadi lalu bisa setelah itu bisa disertakan fotonya ya. Gitu. Jadi sama-sama enak, sama-sama jaga sopan santun walaupun di online ya. Gitu. Seperti itu informasinya. Semoga Ananda dan Ayah Bunda bisa memahaminya. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja japri. Tapi jangan lupa formatnya. Karena saya itu saya sendiri juga masih kuliah, jadi mau tidak mau kadang itu saya kira teman saya gitu. Cuman saya menanyakan tugas gitu ya. Jadi saya tidak tahu mana yang harus didahulukan. Ketika sudah ada format seperti ini, mungkin akan lebih mudah saya mendahulukan mana yang lebih utama gitu. Atau bahkan biasanya saya itu meluangkan waktu dalam 1 pekan itu ada mengoreksi semua tugas-tugas anak-anak dalam 1 minggu, lalu sekaligus membalas WA. Itu pun nggak semua saya balas langsung. Biasanya nunggu besoknya lagi dan lain-lain seperti itu ya. Jadi insya Allah 2 sampai 4 hari akan diusahakan membalas atau bahkan pas waktu longgar hari itu pun bisa langsung dibalas ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.